Pura coba. Oke. Nah, iya. Ini nggak ada apa-apa. Yang harus supervisi SNP ini. SMK datang juga Dan nasional pendidikan, saya ingin tahu omong ke. Mampu. Kita masih menunggu SMK Bajingan Negeri C, SMK Negeri 1 dan SMK Jateng. Apa? Hah? Bun, izin video hilang ya. Oh, lah kenapa? Depannya pecah, Bun. Silau. Oh, kok bisa kenapa? Videonya jatuh, Bun. Oh, begitu. Jadi nanti nggak kelihatan wajahnya dong. Ya, enggak apa-apa. Yang penting tetap ngikutin. Oh, tapi ini nggak tahu kan kelihatan bagus kok, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Aja. Iya, nggak apa-apa, gitu aja. Masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah. Jadi negeriku, Negeri 1 dan Jawa Tengah kok lama ya? Oh iya, Ini ngaku. Nah, kita tinggal aja Bapak Ibu. Bisa ini ngaku. Saya lebih menghargai yang on time daripada kita menunggu-menunggu yang tidak on time. Kita mulai saja meeting pada hari ini, ya Bapak Ibu. Saya absen dulu, nanti connect apa enggak nih? Pak Roni, SMK Setiabudi. Budi. Iya. SMK Palapa, halo semua, banyak sekali ini pesertanya SMK Palapa. SMK Palapa luar biasa atensinya untuk akreditasi. Bu Sri Umi Sabiati dari SMK Purnama. Oh, ya siap. Ya, Bu Mei dari Sabakti. Ya Bu, Assalamualaikum. Mas Rianto dari SMK ITB. Ya. Oke, kemudian Pak Mudor kok berdua ya, sama siapa ini ya? Kami, Bu. Halo Bu Umi. Ya, Bu Utami dan Pak Mudor. Kemudian Bu Sari Eko dari Krimulya. Ini Sulfi dari mana ya? Sabakti, Bun. Sabakti. Ya. Oh, Sabakti yang itu dua. Ya. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pak Mudar sama Pak Agus saya dibantu untuk foto dan video ya jika diperlukan ya untuk laporan ya. Halo Pak Mudar sama Pak Agus, aku dibantu kalau saya kelewat foto aja nggak apa-apa sih, nggak usah video, sesekali di foto. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita pagi hari ini bisa dipertemukan, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak semata atau apapun, sehingga kita termasuk umat-umat yang terpilih karena bisa bertemu di sini pastinya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Semoga sehat walafiat, bahagia selalu,
sejahtera selalu, Amin. sampai nanti akhir hayat kita tetap bahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa hari yang lalu saya mengikuti pelatihan asesor akreditasi versi tahun 2020. Kewajiban saya adalah mensosialisasikan seperti apa akreditasi di tahun 2020. Bentar nanti akan saya share materinya, nanti kita bahas bersama-sama. Anu apa? Ini berapa standar? Dengar toh? Bentar. Belum kok udah terima kasih gitu ya. Sudah bisa dibaca Bapak Ibu share saya. Belum. Bentar. Bahasa gede. Iya. Ini. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu Belum, Bun. mekanisme akreditasi tahun 2020. Belum. Proses itu. Teman saya sudah ya. Baru started screen sharing, Bun. Sudahi Pak. Belum keluar materinya. Belum. Kenapa ya? Apa? Ada di layar saya sudah loh. Belum Bu, ini Nusa Bakti juga masih share startup screen. Belum, Masih apa? belum muncul. Belum Belum muncul ya? muncul Bu, belum. Belum. Started screen sharing. Coba saya ulang sekali lagi dulu. Saya ulang lagi ya. Saya ulang coba ya Bapak Ibu. Jeng itu. Ini ya share screen. Terus saya buka. Apakah sudah kelihatan? Dah. Sudah. Ampun, oke. Coba saya slide-nya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Pun. Oh, iya. Alhamdulillah. Oke Bapak Ibu, ini mekanisme akreditasi tahun 2020. Kita lihat seperti apa. Ini tujuan dari kemarin saya diklat itu memahami 8 langkah mekanisme akreditasi tahun 2020 yang sekarang saya melakukan hal yang sama sebagaimana kemarin saya diklat kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu memahami 8 langkah mekanisme akreditasi tahun 2020. Yang kedua, memahami setiap langkah kegiatan pada mekanisme akreditasi. Berikutnya, Bapak Ibu, ini yang sangat mendasar. Perubahan mendasar pada siklus akreditasi. Satu Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang mau tanya, langsung aja nggak. Jadi ini mic-nya nggak usah di unmute, tapi biar mute aja. Biar kalau yang mau tanya langsung saya jelaskan, tidak usah menunggu slide-slide berikutnya. Slide 1 dulu, bahwa perubahan yang mendasar itu yang pertama, akreditasi itu nanti kombinasi proses akreditasi otomatis dan akreditasi manual dengan kunjungan ke sekolah. Itu jika pandemi sudah berlalu.
kalau masih ada pandemi seperti ini, yang akreditasi manual dengan kunjungan ke sekolah ini diganti dengan daring. Dan sudah saya praktekkan, serta manual itu diganti kunjungan secara daring. Jadi ini otomatis dan kunjungan daring. Di tahun 2020 ini dipastikan akreditasi secara daring, bisa menggunakan berbagai macam aplikasi media yang ada, dan kemarin sudah saya praktekkan yang paling mudah, paling gampang dan itu murah juga itu dengan Zoom. Kemudian yang kedua, yang mendasar kedua yaitu perpanjangan status akreditasi itu secara otomatis melalui mekanisme sistem monitoring sekolah terakreditasi yang oleh BAN disebut dengan dashboard. Ini yang memiliki adalah BAN. Yang ketiga, reakreditasi atau akreditasi ulang itu hanya dilakukan atas dasar 3 sebab, Bapak Ibu. 3 sebab, nanti kita lihat 3 sebabnya itu apa. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Belum ada pertanyaan? Belum. Oke, lanjut. Ya. Masa berlaku akreditasi, status akreditasi berlaku selama 5 tahun, diperpanjang secara otomatis sepanjang sekolah mampu menjaga kinerja sebagaimana ditunjukkan dalam sistem monitoring sekolah terakreditasi yang disebut dashboard. Jadi kalau Bapak Ibu itu sudah mengisi Dapodik, nanti mengisi itu di dalam dashboardnya oleh BAN itu bisa terbaca. Oh, ini nilainya sekian, berarti masih stagnan, tetap B, berarti tidak usah dikunjungi, berarti langsung otomatis diperpanjang. Tapi kalau di dashboard itu menunjukkan bahwa ada penurunan kinerja, nah ini nanti bisa langsung menjadi sasaran akreditasi. Kemudian 3 penyebab tadi Bapak Ibu saya lebih jelaskan lagi. Yang pertama, tadi sudah saya jelaskan, dashboardnya itu sudah memberikan sinyal bahwa di sekolah X ada penurunan kinerja, sehingga langsung oleh BAN akan dijadikan sasaran akreditasi. Kemudian sasaran akreditasi juga dipengaruhi oleh laporan masyarakat yang terverifikasi adanya penurunan kinerja. Contoh, ada laporan masyarakat ke BAN bahwa sekolah X terjadi perundungan, sekolah X terjadi gurunya tidak dalam 1 minggu tidak ada pembelajaran, sekolah X gurunya rak tahu melebu, dan itu terverifikasi dengan benar datanya, maka itu menyebabkan sekolah tersebut menjadi sasaran akreditasi. Kemudian yang ketiga adalah permintaan sekolah yang meyakini sekolahnya membaik dan ingin ditingkatkan status akreditasinya lebih tinggi, maka itu baru menjadi sasaran akreditasi. Ini Bapak Ibu 3 hal yang mempengaruhi apakah sekolah itu diakreditasi atau tidak. Apakah sekolah itu menjadi sasaran akreditasi atau tidak di tahun 2020 ini, nanti akan diuji coba dengan usulan yang baru. Itu 3 hal ini yang mempengaruhi. Kira-kira sudah jelas Bapak Ibu? Sudah Bu. Halo, yang lain. Jelas nggih? Ya, Bapak Ibu harus aktif bicaranya supaya saya tahu kalau saya didengar. Kalau semoga didengar. Oke, lanjut ke slide berikutnya nggih. Ya, Bun. Nah, sistem monitoring pra dan pasca akreditasi.
akreditasi tidak harus dilakukan 5 tahun sekali untuk seluruh sekolah dan madrasah. Ini yang membedakan akreditasi sekarang tahun 2020 dengan yang kemarin. Itu kan 5 tahun ya sudah habis. Nah, kalau sekarang nggak usah, kalau 5 tahun itu ternyata dinilai di dashboard itu masih baik, tidak menurun kinerjanya, otomatis diperpanjang akreditasinya. Tidak ada laporan masyarakat tentang kinerja yang menurun, langsung otomatis akreditasinya diperpanjang. Kalau sekolah tadinya B, kemudian kepengen C, itu mengajukan permohonan untuk diakreditasi, nanti akan dilihat di dashboardnya, oh ternyata memang sudah meningkat misalnya, nah itu akan diakreditasi ulang supaya mendapatkan lebih tinggi. Nah, untuk yang lebih tinggi ini Bapak Ibu tidak harus menunggu 5 tahun. Dalam jangka waktu 2 tahun, sekolah itu merasa dirinya sudah lebih baik, maka boleh mengajukan akreditasi ulang. Walaupun akreditasinya belum habis masa berlakunya. Kemudian yang kedua, akan dikembangkan sistem monitoring yang dapat melakukan deteksi terhadap perkembangan perubahan kondisi sekolah selama beberapa tahun terakhir. Ini tadi yang dimaksudkan di dalam dashboard. Di dashboard itu kalau dibuka Bapak Ibu, itu yang bisa membuka hanya asesor. Itu nanti terlihat Bapak Ibu. RPT-nya seperti apa, media pembelajarannya seperti apa, ruasnya seperti apa, itu bisa dilihat. Hal-hal yang ada di dashboard itu rekaman dari Dapodik. Hal-hal yang ada di dashboard itu sifatnya kuantitas. Kuantitas ya Bapak Ibu. Kalau secara kualitasnya nanti menggunakan kinerja. Berikutnya Bapak Ibu, nanti akan saya jelaskan lagi seperti apa yang kinerja, dan ada satu lagi itu yang namanya compliance, nanti saya jelaskan. Kemudian data informasi dalam sistem monitoring dapat bersumber dari Dapodik Bapak Ibu. Dari EMIS itu kalau untuk yang sekolah, untuk yang madrasah. Kalau yang sekolah kita adalah Dapodik. Dari rapor mutu, dari evaluasi diri sekolah, hasil kinerja mutu, dari Direktorat Teknis Pelaporan Masyarakat. Jadi sistem-sistemnya itu nanti akan menjadi data oleh BAN melalui dashboard. Apa yang dengan masukkan dalam Dapodik itu menjadi data oleh BAN melalui dashboard mereka, sehingga bisa diketahui kinerja penjenengan meningkat atau turun atau stagnan. Berdasarkan sistem monitoring BAN dapat menerapkan sasaran akreditasi dan otomatis perkembangan itu tadi Bapak Ibu, jadi dashboard yang dikembangkan. Itu perbedaan yang mendasar akreditasi yang 2020 dengan yang sebelumnya. Berikutnya, ini mekanisme akreditasi Bapak Ibu, 8 langkah. Yang pertama, sosialisasi instrumen akreditasi sekolah dan pelaksanaan akreditasinya. Nanti akan ada sosialisasi Bapak Ibu. Instrumennya nanti instrumen akreditasi tahun 2020 nanti saya share, kalau bagi yang belum nanti bisa dibuka, bagi yang sudah ya update-kan. Sosialisasi. Nah, nanti begitu ada pemberitahuan dari BAN apakah kita masuk sekolah yang sasaran atau enggak, itu nanti langsung akan dilaksanakan sosialisasi instrumen akreditasi satuan pendidikan. Ini satuan pendidikan. Kemudian langkah yang kedua, asesmen kecukupan sasaran akreditasi. Setelah ada daftar ini, sekolah yang akan diakreditasi, disosialisasi, kemudian asesor akan melakukan asesmen kecukupan sasaran akreditasi. Asesmen kecukupan ini dilakukan oleh seorang asesor
secara daring dengan membuka dashboard yang isinya dapodik panjenengan. Kalau sudah, nanti dilanjutkan yang ketiga, visitasi ke sekolah. Ini yang disebut visitasi ke sekolah ini yang disebut penilaian kinerja. Kalau yang ini Bapak Ibu, ini namanya compliant atau apa tadi Pak namanya? Compliant, pemenuhan ya. Jadi sebelum masuk ke sini Bapak Ibu, sebelum aksesor habilitasi ke sekolah, secara mandiri, secara online dia akan melakukan kecukupan di sini. Kecukupan di sini ada kecukupan mutlak, ada kecukupan relatif. Jika asesor di sini menemukan, contoh misalnya, salah satu indikator di sini indikator kecukupan mutlak itu adalah surat izin pendirian tempat kaji kalian atau sekolah. Jika itu ada, maka bisa lanjut ke sini. Tapi kalau itu sudah nggak ada, maka hanya berhenti di sini. Sekolah tidak akan divisitasi dan sudah selesai. Tidak bisa dilanjutkan ke permohonan dan sebagainya sudah tidak diabaikan karena di sini sudah nggak kecukupan. Nanti kita lihat kecukupan di sini apa saja. Bu Jaki. Dalam. Untuk asesmen kecukupan tanpa surat izin itu berarti kaitannya dengan surat izin pendirian itu ya? Ya. Nah, adanya guru dan ya, kalau adanya guru sekolah dan kami, sebagainya. kalau sekolah kami kan surat izinnya kan sudah izin operasional ya. Ya. Kan belum ada penyelesaian dari pihak provinsi dari kota ke provinsi begitu. Ya. Tidak apa-apa, itu saja disertakan. Nanti ya, dicantumkan ya, enggak apa ya? Ya. Oke, lanjut. Lanjut Bapak Ibu. Oke. Nah, setelah di sini kalau dulu ini namanya audit dokumen di sini. Dulu kan ada audit dokumen toh Bapak Ibu. Nah, itu di sini. Nanti kita jelaskan selanjutnya nanti yang di sini ini yang dilihat oleh asesor apa saja. Dan ini dilihatnya bisa melalui daring karena kita bisa membuka melalui dashboard. Kemudian yang langkah ketiga lalu kita mengadakan visitasi ke sekolah dan madrasah. Karena ini masih ada pandemi seperti ini, maka dilakukan secara daring. Tapi kalau nanti sudah kembali sehat semua, si Coro sudah pulang ke habitatnya sana, maka visitasi bisa dilakukan secara langsung seperti biasanya. 2 asesor, 1 hari minimal 4 jam, seperti biasanya tidak ada perubahan. Kemudian yang berikutnya, validasi proses dan hasil visitasi. Setelah ini kami dilakukan oleh asesor secara online, kemudian asesor yang lain, yang bukan tadi asesor di sini, akan melihat ini. Misalnya ini tadi asesor A dan B ke SMK Ibu Kartini. Maka di sini yang langkah yang keempat ini yang melakukan adalah asesor lain, asesor X yang tidak menilai di SMA Ibu Kartini. Divalidasi proses dan hasil visitasi. Belum selesai kok, silahkan tanya jawab. Kemudian setelah di sini diverifikasi ulang. Kalau ini sudah oke, sudah dilihat, dicermati oke, kemudian asesor akan melakukan ini lagi. Penyusunan rekomendasi. Nah, di sini ini ada kerjasama antara asesor 1, asesor 2, dan sebagainya. Semoga tidak terjadi terlalu jelek begitu nilainya, sehingga langsung level 5, penyusunan rekomendasi. Kita rekomendasi, penetapan hasil, pengumuman akreditasi, dan yang terakhir ini mencetak sendiri sertifikatnya. Ini Bapak Ibu, ada pertanyaan enggak? 8 langkah mekanisme aplikasi tahun 2020. Ada? Halo? Iya. Kalau enggak ada bilang ke materinya bisa desain ya Bun?
saged nanti tak share materinya, tak share. Nggih, matur nuwun. Lanjut nggih. Siap. Kok gini jadinya kok ngeblank? Di tengah-tengahnya blank nggak? Ya masih tampilan mekanisme tadi, Bun. Masih ya? Nggih. Tempat saya baru transfer data. Benar ya? Belajar desain pola nih. Bisa Bapak Ibu. Tempat saya itu masih ada trouble. Ya, dari akun Gmail. Ya, dari sampai di situ nggak ada pertanyaan, ya Bapak Ibu? Sementara belum, Bun. Ya. Kira-kira Bapak Ibu ada kesulitan apa pada waktu ngisi dapodik? Penelusuran amatan dulu. Penelusuran angkatan, Amatan. tamatan, Lulusan. sulit ya? Individu harus diisi sesuai dengan kondisi, tidak bisa kita copy. Mungkin jenengan kehilangan kontak gitu atau gimana? Salah satunya itu Bu. Terus kalau sudah dapat datanya memasukkan dapodik juga terlalu lama karena diisi satu persatu individu. Oh, ya sedapat mungkin lah. Bagaimana caranya? Disikapi. Ya. Mekanismenya sudah jelas ya. Sekarang kita akan mempelajari yang berikutnya. Sudah terlihat Bapak Ibu materi baru? Ya, asesmen kecukupan. Ya, asesmen kecukupan. Nggih, Bun. Sudah kelihatan nggih? Nah, ini yang Bapak Ibu yang saya maksudkan tadi, asesmen kecukupan. Sebelum asesor datang ke sekolah Bapak Ibu, pasti asesor akan ngecek asesmen kecukupan dulu. Kalau yang dulu namanya audit dokumen. Seperti apa asesmen kecukupan itu? Ini Bapak Ibu. Dalam tujuan kali ini saya ingin Bapak Ibu memiliki pemahaman mengenai asesmen kecukupan pada instrumen akuntansi Satuan Pendidikan 2020, Bapak Ibu paham. Kemudian memiliki keterampilan menggunakan dalam melakukan asesmen kecukupan itu bagi asesor. Berikutnya, alur program sistemnya Bapak Ibu. Yang dulu namanya visitasi. Tampak nggih Bapak Ibu? Ya, nomor 1 Bapak Ibu, ini dashboard monitoring ban, sistem monitoring ban yang akan memotret kinerja komplain dari dapodik Bapak Ibu. Nah, ini isinya ada hasil akreditasi tahun yang lalu, ada data referensi sekolah madrasah, data kinerja dan sebagainya. Ini dapat dibaca oleh ban melalui jika Bapak Ibu sudah beres dapodiknya. Nah, kemudian alur program sistemnya itu Bapak Ibu tetap menggunakan NPSN, Bapak Ibu masukkan ke NIA. Kalau sekolah dia daftar apa Bapak Ibu? Dia itu Bapak Ibu isian akreditasi ya, daftar isian akreditasi. Ya, kemudian ini
nanti ininya baru, apanya itu, linknya baru, dispenanya baru, ada kata-katanya tahun 2020 nanti saya kasih. Kemudian 3, input kartu kendali. Yang ketiga, Bapak Ibu, ini asesor akan melihat asesmen kecukupannya seperti apa, kemudian input nilai visitasi, divalidasi, dan akan melakukan verifikasi hasil. Ini alurnya ya Bapak Ibu. Kemudian dan akan melakukan pleno, dan kemudian ada informasi nilai akreditasi dan nanti bisa dicetak. Informasi nilai akreditasi ini kepada masyarakat bisa ketahuan, kepada sekolah diberitahu, sehingga nanti bisa mencetak sertifikatnya secara mandiri. User assessor. Kalau user assessor pakainya nih, Ibu Bapak pakainya apa? NPSN. Kita nggak masuk ke dia kan pakainya NPSN. Passwordnya Bu? Passwordnya kan pakai NPSN, kemudian passwordnya apa biasanya? Kalau sekolah? Masing-masing sekolah biasanya. NPSN juga ya? Passwordnya nggak di NPSN. Dulu pernah yang dulu. NPSN password. Pakainya NPSN kayaknya Bapak. Ya, Ini asesmen kecukupannya ini Bapak Ibu. Pemenuhan indikator compliance mutlak. Jadi asesmen kecukupan ini ada 2, nanti yaitu compliance mutlak dan compliance relatif. Ini yang relatif. Kemudian data isian di dia Bapak Ibu, dokumen-dokumen yang Bapak Ibu unggah di dalam Sispena, data indikator kinerja di dashboard monitoring yang terbaca melalui datanya dari Dapodik, kemudian asesor mengisi berita acara hasil asesmen kecukupan. Ini langkah seorang asesor dalam rangka asesmen kecukupan mutlak. Jadi 1, pemenuhan ini nanti akan dilakukan oleh asesor. Indikatornya ada 2, mutlak dan relatif, dilakukan oleh asesor. Kemudian isian data akreditasi, kita lihat dalam asesor akan melihat dianya dari sekolah, melihat segala sesuatu sudah diunggah, kemudian ada data indikator kinerja dan asesor mengisi berita. Ada pertanyaan dari Ibu? Sekolah atau madrasah dinyatakan layak dalam asesmen kecukupan divisitasi oleh asesor tersebut. Jadi yang melakukan asesmen kecukupan ya asesor yang akan berkunjung ke Bapak Ibu sendiri. Nah ini Bapak Ibu, apa sih yang dimaksudkan dengan asesmen kecukupan indikator compliance? Dalam rangka akreditasi, indikator compliance dikumpulkan menjadi 2 jenis. Indikator compliance mutlak atau ICM, yaitu mutlak harus dipenuhi oleh sekolah atau madrasah. Skala pengukurannya ya dan tidak. Nah, nanti apa itu mutlak, apa itu relatif nanti ada. Kemudian indikator compliance relatif itu indikator yang menjadi bagian dari sistem scoring seperti indikator performance, tetapi didasarkan pada sekunder. Skor ICR akan berkontribusi terhadap skor akhir dalam hasil akreditasi sekolah madrasah. Skor ICR dilakukan secara sistem berdasarkan data sekunder, skala pengukurannya 1, 2, 3, 4. Kalau di sini Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu ada kurang-kurangnya, yang relatif ini, datanya ada kurang-kurangnya, nggak apa-apa. Paling dapatnya 1 atau 2 atau 3. Nek lengkap berarti 4. Ini mempengaruhi hasil akreditasi. Kalau di sini misalnya nggak ada, ya sudah nggak jadi diakreditasi.
itu ya perbedaannya ICM dan ICM. Halo. Ya, tadi tuh nggak tahu tiba-tiba kok restart terus. Hah? Katanya 40 menit terputus terus kita aktifkan lagi begitu. Oh, harus gitu ya? Kalau Ya, versi ini dalam rangka mengaktifkan lagi nih. Bentar, kita gratisan. Oh, aku nggak tahu gimana supaya ya nggak gratisan sih. Caranya gimana? Oh, langganan. Nah, kalau oh begitu ya. Kalau yang pakai biasa itu mesti gini. Oh, begitu. Nah, langganan itu ya mahal ya. Rak deh. Sing mau sing tak kirimi langsung diklik. Halo Bapak Ibu. lanjut. Siap, Bun. Ya, ini masih restart ulang nih. Karena tadi itu apa kehapus. Ini harus admit lagi juga. Oh, harus langganan ya. Langganan tuh mahal ya. Karena waktunya habis. Oh, yang punya langganan itu SMK Bagimu Negeriku. Aku nggak pernah gini-gini. Ternyata pakai langganannya SMK Bagimu Negeriku. Oke, nggak apa-apa. Sekarang gratisan yang ini ya Bapak Ibu. Beda data. Sampai diskusi Bapak Ibu, monggo yang mau ditanyakan. Datanya Bu Yaki. Assalamualaikum. Oke.
Waalaikumsalam. Untuk saat ini akreditasi kami kan berhenti di bulan Desember. Ya. Apakah kami sudah bisa memasukkan data ke Siskenas sekarang, Bu? Sudah Pak, sudah bisa. Nah, kemarin Gitu. masalahnya kami masih buka itu masih belum bisa. Oh belum bisa ya? Ya coba terus Pak sampai bisa Pak. Mungkin karena ini lagi apa ya? Baru diklat asesornya itu baru didiklat ya Pak. Jadi mungkin Mungkin dannya masih belum punya. penyesuaian, gitu. Ya masih penyesuaian. Pokoknya lihat terus kayak gitu diisi. Kemudian kalau jenengan kan sudah A ya Pak ya. SMK Kartini A apa B? A. Sudah A semua toh? Nah, Ye. semasa itu tidak ada laporan dari masyarakat yang menunjukkan jenengan itu kinerjanya turun, oh, udah tenang aja, nggak usah akreditasi lagi. Langsung Nggak usah ngisi apa ya? Data yang nanti itu khusus yang mau mengajukan untuk akreditasi. Semua Pak, semua. Ya, Bu. Ya. Semua mengisi. Ada lagi. Ini kok nggak mau gerakkan loh. Ini kemudian nanti dipelajari. Kalau indikator mutlak itu keberadaannya harus ada. Begitu tidak, maka tidak jadi dikunjungi. Kalau relatif nggak apa-apa, ini masih misalnya tetap ada, cuma kurang-kurang dikit nggak apa-apa. kurang lengkap gitu nggih Bu nggih. Nggih, kurang lengkap itu nanti akan berpengaruh pada nilainya saja. Kalau dulu ada 8 standar, sekarang ada hanya 4 komponen. Nah, itu di instrumennya itu hanya 4 komponen. Dulu ada 133 instrumen, sekarang hanya sekitar 5. Baru yang sekarang mungkin sudah habis akreditasinya kayak tadi SMK Kartini, itu boleh saja tidak mengajukan, diem aja, nggak usah kan duduk manis, tiba-tiba sudah diperpanjang saja. Oh, ngaten Bu. Tapi tetap ngisi Iya. data gitu. Tetap ngisi Tetap ngisi data Pak, tetap ngisi data di Sispenannya tetap hanya tidak mengajukan apa itu akreditasi ulang. Masukkan ya. Gitu. Ibu kurang lebih ini kok materi saya kok nggak bisa tak screen berikutnya, tapi saya punya di HP ini. Yang dimaksudkan dengan mutlak itu 1, sekolah telah memiliki izin operasional. Itu kita menjawabnya, asesor menjawabnya hanya ya dan tidak, harus ya. Kepala sekolah dan madrasah memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah. Kalau tidak punya surat ini, ya nggak jadi diakreditasi. Ini bisa terlihat di dashboardnya BAN. Yang bisa melihat adalah asesornya. Sekolah pernah meluluskan siswa. Itu indikator mutlaknya, compliance mutlak, pemenuhan yang harus ada. Kemudian sekolah menyelenggarakan alokasi waktu proses pembelajaran sesuai kurikulum nasional. Jadi harus, misalnya kurikulum nasional SMK itu 50 jam per minggu. Itu harus terpenuhi Bapak Ibu, nanti bisa dilihat di jadwal yang di-upload. Ini pemenuhannya benar apa enggak, jumlah mata pelajarannya sesuai kurikulum nasional apa enggak. Kurikulum 2013 kan sekarang namanya sudah menjadi kurikulum nasional, karena seluruh sekolah sudah menggunakan ini. Kemudian sekolah menyelenggarakan seluruh mata pelajaran yang diwajibkan sesuai kurikulum nasional di seluruh kelas. Ini Bapak Ibu.
Komplain mutlak. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum. Belum ya? Belum, Ibu. Apa itu? Yang Apa Mbak? sekolah bisa meluluskan apa tadi? Bu? Nomor 3, sekolah pernah meluluskan. Satu ya, sekolah memiliki izin operasional. 2, kepala sekolah memiliki sertifikat tamat pendidikan sebagai calon kepala sekolah. Terus telah meluluskan. Kemudian kurikulum waktunya sesuai. Kemudian mata pelajarannya yang diajarkan sesuai dengan kurikulum. Ya. Kalau yang komplain relatif, itu diantaranya jumlah guru yang memiliki sertifikat S1 atau diploma 4. Nah, itu nanti itu masuk dalam ICR. Jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik atau guru profesional yang sertifikasi itu. Nah, itu. Jumlah guru yang mengajar sesuai dengan dan sebagainya nanti saya share. Itu relatif, komplain relatif. Sekolah memiliki jamban yang cukup, memiliki ruang penunjang. Nah, itu di komplain. Akreditasi nasional sekolah atau madrasah itu. Gimana Pak? Lanjut. Sudah terdengar azan. Kemudian Bapak Ibu tadi saya katakan kalau dulu 8 standar, sekarang hanya 4 komponen. 4 komponen itu, 1, kita akan mengukur mutu lulusan. Kedua, mengukur proses pembelajaran. 3, mengukur tentang mutu guru. Yang keempat, mengukur tentang manajemen sekolah. Nanti bisa dilihat kalau sudah Bapak Ibu saya kirim instrumennya. Lulusan, guru, manajemen, mutu lulusan, kemudian mutu guru, proses pembelajaran, manajemen sekolah. Nah, hanya itu, tapi indikator dari itu, misalnya mutu guru itu ada beberapa sub indikator atau sub komponen namanya. Kemudian untuk mutu guru juga ada beberapa. Nanti bisa saya share itu. Itu Bapak Ibu ada pertanyaan? Sudah ya, itu dua hal mekanisme dan asesmen kecukupan baik indikator komplain mutlak maupun relatif yang harus dipenuhi. Kalau sudah cukup nggak ada tanya jawab nih. Sudah pinter kabeh ya. Masih bingung. Kayaknya kamu terlalu yang mau diterapkan itu apa? Bingung. Apa Pak? Bukannya pinter tapi yang diterapkan ini yang mana kan masih bingung. Nah, nanti dari yang komplain sama indikator nanti kan instrumennya saya share. Kalau sudah di-share, ya instrumen yang tadi mengukur 4 hal, mutu lulusan, mutu guru, proses pembelajaran, dan manajemen sekolah. Tangani gitu loh. Beberapa proses pembelajaran, beberapa U8 sekarang 4 saja. Nah, kalau sudah itu nanti saya kumpulkan ke Zoom lagi, tapi yang kita bahas adalah 4 hal tadi. Apa yang harus disiapkan itu nanti berikutnya. Mengenai proses pembelajaran. Ya. Berarti aku nggak patang tim. Ya kan? Patang tim. Patang tim harus dikomandoi 1. Itu sebagai koordinator akreditasi.
Jadi nanti tidak ada itu wakil kepala sekolah sendiri yang menyiapkan, kemudian ketua kompetensi kalian, pokoknya semua gabung dalam 4 hal itu. Bisa jadi terdiri dari wakil kepala sekolah, terdiri dari kompetensi kalian, guru dan sebagainya. Berarti yang di lapas sudah tidak ada, Bu ya? Boten, 8 sudah tidak ada. Tinggal 4 apa? Tinggal 4. Pak, itu selama 4 itu nanti gimana Pak? Pak, itu selama pandemik atau memang itu sudah seterusnya Pak. Yang masa pandemi ini kan yang membedakan hanya saat visitasi tidak bertatap muka langsung. Asesor seperti ini dengan Zoom ketemu dengan sekolah itu via aplikasi begini, tidak datang ke sekolah. Ya. Misalnya pada proses pembelajaran, asesor kan harus mencermati guru mengajar. Nah, prosesnya gimana kalau Zoom? Misalnya Zoom, ya berarti guru itu mengajar, tapi connect dengan Zoom-nya asesor. Sehingga asesor bisa lihat dari sini, oh Bu Mai lagi ngajar, tak lihat dari sini, kelihatan. Zoom atau video call atau apapun. Begitu. Kira-kira. Bagaimana Bapak Ibu? Halo? SMK Palapa kok diam-diam aja Ki? Mudeng apa? Mudeng ya SMK Palapa ya? Nah, itu Nah, nanti. sip, jempol. Ya. Terus apa lagi? Sudah, itu pertanyaannya. Jadi berikutnya Bapak Ibu, ini yang bukan dari kepala sekolah, misalnya mewakilkan, tolong segera dibentuk 1 ketua, yang kedua 4 tim tadi yang akan menangani mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Jangan lupa dapodiknya selalu diupdate, nih dianya diisi. Kalau jenengan nggak mau meningkatkan aja terus ben ngene baik, tidak apa-apa malah B malah untuk bantuan terus rasa menjadi A. Ya nggak apa-apa. Kalau dashboard jenengan tidak menunjukkan penurunan kinerja, tidak ada laporan masyarakat ke BAN yang sudah ada datanya, maka jenengan otomatis akan diperpanjang. Enak ya? Iya Bapak. Mantap, Pak. Tapi saya berharap yang B, ayo kita ke A. Bantuannya Yang C ke B. Yang C ke B. Bu Purnama masih C, nggih Bu, nggih enggak apa-apa karena Purnama memang kemarin terkendala, maka ini Purnama dengan Setia Budi kalau bisa sekarang masuk pagi. Mesti dong di dalam Karena ini masuk pagi, Bu. pasti semua pagi. Ya. Baru mau bangun, Bu. Ya. Tunggu ya repot meneh Pak. SMK Setia Budi kalau tidak masuk pagi, kalau pas nanti sudah nggak ada pandemi, itu komplain mau terakhir jenengan rak terpenuhi. Jam pembelajaran SMK itu harus 45 menit. Kali sekian jam pembelajaran. Kudu tekan jam 8 bengi. Nah, monggo itu diirikan dengan yayasan. Kalau jenengan masih seperti itu, kemudian dari dashboard jenengan dibacakan itu, ini kok kaitannya nggak memenuhi, berarti akan divisitasi, malah masuk dalam visitasi. Tapi begitu divisitasi kok nggak memenuhi persyaratan, nanti akan menjadi temuan Bapak Ibu. nanti Sudah jelas G, SMK ICB, Bukatini, Palapa, ya, SMK Trimulya. nanti jika kami belum paham di perjalanan, nyuwun tolong ya Bu. Yang kita bisa nanti kalau dalam perjalanan penjenengan belum paham, seperti tadi siapkan 4 tim. Nanti kita akan ketemu seperti ini lagi. Ya. Nek jenengan nggak puas, seperti ini nggak puas, mau tidak daring tapi luring,
boleh, tapi dibatasi jumlahnya supaya Yes, jaga jarak 1 meter terpenuhi protokol kesehatannya. Saya serahkan kepada Bapak Ibu semua. Oke. Sudah, jelas, Nggih, Bu, insyaallah. Sudah jelas karena ini sudah waktunya kita harus sholat zuhur. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih atas atensinya sudah bersama-sama di Zoom ini dengan undangan yang mendadak. Karena tadi, saya kok harus ikut mendadak karena hari-hari berikutnya ini sudah padat lagi kegiatan saya sehingga ini mumpung ada untuk nganggur sidik langsung undangan mendadak. Semoga yang singkat ini 1 jam ini bisa membawa pencerahan bagi kita semua untuk sekolah supaya lebih profesional, bermutu dan bermartabat sesuai dengan visi dan misinya BAN. Amin ya Mohon rabbal maaf jika ada salah tutur kata, tingkah laku. Mohon maaf jika tadi tertanya tergesa-gesa. Baru hari ini saya undangnya. Ya karena itu, pokoknya tergesa-gesa sekarang biasa gitu Bapak Ibu. Salam buat Bapak Kepala Sekolah Bapak Ibu yang hari ini tidak bisa hadir dari saya. Semoga selalu sehat dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Belum, nggih. Oke, kalau Keren, gitu Bu. kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya akhiri bisaik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jempolnya mana semua? Jempolnya semua begini di foto. Pak Muder siapa yang bisa memfoto Pak Rianto? Jempolnya mana? Supaya nanti bisa sebagai bukti fisik kita sudah melakukan sosialisasi. Oke. Oh, sip ya. Oke, Pak Rianto, nanti ada videonya di share, nggih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Pak Rianto, safety.